Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini, ya, kita semuanya bisa kembali bertemu pada pertemuan kita kali ini. Dan kita tentu terus bersyukur kepada Allah, ya, atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan terutama hari ini saya merasa ya cukup gembira ya. Lebih gembira lagi karena sekarang kita mulainya ini bisa pada waktunya. Ya, Masya Allah pas tepat tadi jam berapa tadi? Jam 5.45 kita udah mulai ya. Dan peserta sekitar 4 atau 5 orang. Ya Alhamdulillah. Nah ini itu sebuah kenikmatan. Karena kita berusaha untuk bisa menjaga komitmen kebersamaan kita. Ya. Kita tuliskan jam 5.45. Ya, semestinya kita mulai pada pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Dan hari ini Alhamdulillah kita bisa menjaganya. Ikhwan, ini sebenarnya bukan hal ya mungkin bagi sebagian orang ini hal biasa aja tuh. Ya terlambat sedikit 5 menit 10 menit seperempat jam ya karena sudah jadi kebiasaan ya dianggap jadi hal yang biasa ya sebuah keterlambatan ya padahal sekalian ya menjaga sebuah komitmen kebersamaan itu sebuah hal yang sangat luar biasa ya apatah lagi ya menjaganya itu dalam sebuah ibadah yang Masya Allah eh, mendapatkan tempat yang sangat tinggi dalam agama ini yaitu ibadah belajar ya. Kita belajar dari ibadah sholat. Bagaimana waktu-waktu itu diatur oleh Allah lewat sholat. Agar orang bisa mulai ibadah itu ya, pada waktunya. Pada waktunya. Nah, ini pelajaran. Ya. Bagaimana ketika seorang telah berkomitmen dalam sebuah kebersamaan. Akan sebuah ibadah. Termasuk ibadah belajar ini. Maka semestinya dia berusaha untuk bisa menjaganya. Ya. Menjaganya. Walaupun memang ya nggak sama seperti orang sholat kan. Ini iya ada fleksibel. Tapi sekali lagi ya. Beda itu perasaan ya, beda perasaan ketika orang bisa menjaganya dan memulainya pada waktunya. Para ikhwah yang Allah muliakan, dan hari ini Masya Allah ya, kita sama-sama membaca dan kita mendengarkan beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab ini ya. Yang kalau kita perhatikan Masya Allah ya, ini ayat beberapa hal kita bisa merasakan ya, kita paham akan makna-maknanya. Tapi sebagian kita baca, kita merasakan, oh ini ayat ini kita nggak langsung paham itu, kita nggak langsung paham. Ya, baca terjemah pun tuh nggak bisa langsung paham secara utuh. Ya ini emang butuh apa? Butuh kita baca lebih dalam, baca buku tafsirnya, kemudian lihat makna-makna baru kelihatan. Apatah lagi ini banyak betul cerita-cerita, ya kisah-kisah itu, ya apa yang ada asbab nuzulnya kan? Ada tentang perang Ahzab, ada tentang perang Uhud. Nah, cuman ini akan bisa kelihatan itu maksudnya. Nah, kalau kita baca, apakah kita baca maksudnya? Kita baca ceritanya atau baru kelihatan secara utuh. Tapi ya eh, eh, minimal ya untuk ikhlas yang punya background bahasa Arab ini ya banyak hal yang bisa kita dapatkan lah dari apa yang kita baca bikin pola apa kita dengarkan ya. Termasuk ya satu ayat ya yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita itu terus bersemangat ya. Bersemangat berkomitmen untuk apa? Untuk menjadi mumin yang sejati. Mumin yang sejati. Itu kan ukurannya dengan satu kata sekalian. Ukuran itu dengan satu kata, yaitu kata ketaatan, kata taat, toah. Taatnya dua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Dan itu mengharuskan seorang itu untuk apa? Untuk memang mengikuti Allah lewat Al-Qur'annya dan mengikuti Rasulnya lewat sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Di antara ayat yang kita baca ini itu menekankan ya penting kita menjadikan Nabi sebagai sebagai panutan kita, teladan kita. Lalu menyebutkan kenapa kita perlu menjadikan beliau sebagai teladan kita agar kita punya kesempatan agar bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan. Ya. Lewat sebuah ayat yang saya yakin semua ikhwan kita mungkin sudah hafalin ayat. Ya.
ayat di surat Al-Ahzab, ayat yang ke 21. Coba ya khusus walian, kita lihat lagi tuh ayat ini. Sudah lihat kalian? Coba kita perhatikan ya ayat akhir dan kira-kira bagaimana ya, ya, bagaimana ya mempraktikkan ayat ini, ya, bagaimana mempraktikkan ayat ini dalam hidup kita, dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dan seberapa jauh kita mempraktikkan ayat ini dalam hidup kita. Coba dibaca ulang, Ustaz Nahir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ya, coba maknanya Ustaz. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Ini ayatnya pendek ya, cuma sekitar 1,5 baris ya. Tapi isinya Masya Allah sekalian luar biasa ya. Ini isinya bisa merubah gaya hidup kita di dunia ini. Ya, ya, ya. Semua orang itu Allah ciptakan ya dengan kondisi yang berbeda-beda ya, dan punya pilihan-pilihan, ya punya pilihan untuk beraktivitas. Tapi ayat ini ya berisi apa? Berisi arahan bagaimana memilih aktivitas, aktivitas di dunia ini. Karena apa yang kita pilih itu sangat tergantung ya akan membuat kita mendapatkan apa yang kita dapatkan nanti di akhir kelak. Ya, dan kita bukan butuh butuh contoh, butuh teladan itu dalam beraktivitas di dunia ini. Ya. Maka ayat ini menjadi panduannya. Coba kita perhatikan. Ini ayat Allah mulai dengan apa? Dengan dua kata penguat. Ya, bukan cuma satu tapi dua sekaligus. Laqad. La bermakna sungguh, qad juga bermakna sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Bayangkan ada perkataan yang Allah mulai dengan perkataan sungguh-sungguh dua kali itu. Menunjukkan ya betapa pentingnya perkara yang disebutkan. Kemudian kata Nabi, laqad kana lakum. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian. Kau bayangkan, didahulukan apa? Kata-kata lakum. Ya, untuk kalian. Untuk kalian. Ya. Sebenarnya ini kata lakum akhi, dia adalah khobar. Khobar kana. Khobar kana kalau saja bahasa kan, tempatnya itu di belakang. Di belakang. Tapi dimajukan ke depan. Kenapa? Mau tekankan pentingnya hal ini untuk kalian. Ya, untuk kalian. Ada manfaatnya untuk kalian. Apa itu? Lakum fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Teladan yang baik. Jadi benar-benar ya terdapat pada diri Rasul Allah itu uswatun hasanah. Teladan yang baik untuk kalian. Yang akan bisa memberikan manfaat untuk kalian. Jadi ada seorang pribadi, dia manusia, tapi di sini Masya Allah, Allah tonjolkan. Dia sebagai Rasulullah, utusan Allah. Sebagai utusan Allah. Dia punya uswatun hasanah, teladan yang baik ya untuk kalian, untuk kalian. Buat apa ya? Pertama, membuat hidup kalian ini seperti hidup beliau di dunia ini. Beliau hidup di dunia ini, tapi beliau hidup dengan menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, kenapa dikabarkan? Agar kita ini pun bisa mencontohi beliau, bisa mencontohi beliau, bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita, teladan yang baik. Tujuannya agar kita pun bisa menjadi orang yang baik. Kan gitu. Ya, baik. Beliau Masya Allah, ya,
punya teladan dalam hidup beliau. Saking kuatnya hal ini sampai Allah jaga itu. Apa yang diperbuat oleh beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masya Allah. Kalau mau dicek apa yang dikerjakan beliau itu kelihatan. Ya, apa yang dikerjakan kalau bangun tidur itu dengan sholat malamnya. Masya Allah. Dengan sholat malamnya itu. Ayatnya muncul. Ayat tentang apa? Tentang apa yang dia perbuat kalau bangun tidur. Kalau bangun tidur. Bangun tidur ya. Beliau mulai dengan berdoa kepada Allah. Banyak doanya itu. Di antaranya doa yang luar biasa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini saya kalau mau diperhatikan luar biasa. Bagaimana ya di awal tidur langsung itu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan Allah menghidupkan kita setelah mati kita. Tapi langsung ya ingatkan kita wa ilaihin nusyur tentang adanya hari kiamat di mana semua kita itu akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Ya. Dan ya ketika orang dibangkitkan sangat tergantung dengan apa yang diperbuat dalam hidup yang pertama ini. Kemudian ya yang lain ya dari wudunya, dari sholat malamnya bersambung ya, sholat subuhnya, zikir setelah subuhnya, kemudian berbagai macam aktivitas yang Nabi kerjakan dan Nabi katakan itu yang nampak ya dari ribuan ya, atau bahkan puluhan ribu sabda-sabda beliau alaihi salatu wasalam, hadis beliau alaihi salatu wasalam. Kan? Ini kalau dikumpulkan persalian dia menjadi uswah hasanah, teladan yang baik dalam hidup kita. Pada semua sisi kehidupan kita. Pertama, teladan yang baik sebagai abdullah, hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia punya uswah hasanah agar kita pun bisa mencontohnya dan kita pun bisa menjadi abdullah, hamba Allah yang terbaik. Apalagi akhi. Ya. Dia adalah seorang bapak. Seorang bapak. Dia punya uswatun hasanah agar kita pun bisa menjadi bapak yang terbaik. Dia adalah seorang suami untuk istrinya. Dia punya teladan yang bisa dicontoh agar kita pun bisa menjadi suami yang terbaik. Dia adalah seorang ayah yang punya uswatun hasanah yang bisa kita contoh agar kita pun bisa menjadi ayah yang terbaik. Dia ada seorang tetangga yang punya tetangga agar bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa menjadi seorang yang terbaik. Dia adalah seorang yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan semua bentuk kecintaannya berhubungan dengan Al-Quran, dari membenarkannya, dari mendengarkannya, dari membacanya, dari menghafalkannya, dari mengamalkannya, dari mendakwakannya. Dan semua sisi itu menjadi contoh bagi kita. Agar kita pun bisa berbuat seperti begitu. Agar kita bisa menjadi orang yang dikatakan sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran. Yang mana dengannya Allah akan martabat kita. Inna Allah yarfa'u bihazal kitabi aqwama. Allah sungguh akan mengangkat dengan ini Al-Quran beberapa kaum. Wa yadau bi akharin. Demikian pula merendahkan dengannya beberapa kaum. Beliau punya contoh sekalian bagaimana menjadi seorang dai yang mencintai kebaikan untuk orang lain. Sampai bagaimana ia jadi dai itu, ya. Kapan jadi dainya? Ketika Allah memberikan hidup kepadanya, kesempatan hidup kepadanya. Ya, di sana ada sholat kita, di sana ada puasa kita, di sana ada mengaji kita, tapi di sana ada dakwah kita. Dan Nabi punya teladan, ya. Teladan bagaimana itu orang berdakwah. Ya. Pertama, bagaimana memandang dakwah itu untuk diisi dalam waktu-waktu kita. Yang kedua, ya, bagaimana caranya itu mempraktikkan dakwah. Praktikkan dakwah.
Ya, ya secara umum kita ini insya Allah dikatakan orang-orang yang sudah pernah mendengar lah ya tentang keutamaan berdakwah itu. Karena ayatnya ada ya, kemudian hadisnya pun ada itu. Tapi bagaimana model praktiknya itu? Ah, itu orang berbeda-beda, berbeda-beda. Maka kita kan butuh contoh dari seseorang bagaimana caranya berdakwah itu, caranya berdakwah, sekalian. Nah, ini jadi panduan nih sekalian, jadi panduan. Lalu kenapa kita perlu berdakwah seperti begitu? Seperti begitu. Nabi sebutkan alasannya. Ya. Kenapa kita perlu jadi sebagai teladan, sebagai contoh? Karena hal ini liman kana yarjullah. Ya. Untuk kalian, buat siapa? Untuk orang yang mengharamkan perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhir. Dan mengharapkan perjumpaan hari akhir. Tapi mengharapkan perjumpaan hari akhir dengan perjumpaan di surganya. Ya, perjumpaan di surganya. Orang-orang yang apa? Yang dia itu pun banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ya. Allah kaitkan Nabi sebagai contoh untuk kalian, tapi dikhususkan siapa? Bagi kalian yang benar-benar yarjullah, yarjullah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan yaumal akhir. Tentu perjumpaan yang mengesankan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ini kaitkan? Agar pikiran kita ini, agar hati kita ini dan badan kita ini yang badan ya, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan kita bertindak dengan contoh yang telah didatangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau mau berbuat ini, kira-kira apa ya contohnya? Kira-kira mau berbuat ini, kira-kira ada nggak contohnya itu? Ah, termasuk pada sekalian. Ya, pada sisi ketika seorang itu ingin menjadi seorang dai, ya. Apa tadi kalau sekiranya ini label yang bisa katakan melekat pada dirinya, ya, melekat pada dirinya. Orang mengenalnya menjadi seorang dai. Ya. Apa tadi kalau itu masuk di KTP-nya, Ustaz? Ya, ya itu kan kalau antum buat KTP, KTP kan itu ada pilihan itu. Ya, lihat nggak? Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Jadi A, B, C itu puluhan tuh pilihan. Ada dokter, jadi apoteker, banyak sekali pilihannya. Ya, kan. Di KTP itu ada sebuah pilihan. Apa pilihannya? Menjadi seorang dai mubalik. Begitu bunyi teks pilihannya itu. Jadi dai dan mubalik. Kalau antum pilih apa? Hasil ansah. KTP antum apa di situ? Tertulis apa? Masih mahasiswa. Anu Ustaz, mahasiswa Ustaz. Belum, berarti belum berubah ya. Masya Allah. Dulu Di KTP-nya. Iya. tidak update Ustaz. Jadi asal dasar apa KTP-nya? Masih mahasiswa. Zafikrul apa KTP-nya? Masih mahasiswa. Kan seumur hidup kan? Iya, Ustaz. Ya. Berarti antum nggak pernah berubah KTP-nya ya? Mahasiswa. Karena katanya seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Ya. Oke, sekalian. Tapi bagi sebagian orang sekalian yang dia buat KTP dan mungkin ada pembaharuan KTP-nya itu akhi. Ya, misalnya dia hilang misalnya. Nah, itu bisa merubah itu. Bayangkan nih, ya. Kalau mau dicari mestinya apa? Ya dia itu apa? Dia punya pilihan. Menjadi ada menjadi seorang PNS, ya, seorang dokter, ya kan akhi. Ya, seorang dai di antara pilihan. Ya. Nah, itu pilihan. Tapi kalau secara asal ya semua kita ini adalah apa? Adalah dai. Jadi paling minimal kita ini bisa katakan ya sudah bisa memahami betapa pentingnya itu menjadi dai. Dan ya bisa katakan orang pada tahu, ya tahu Ustaz Budi ini adalah dai, ada seorang ustadz, pimpinan pesantren. Orang tahu di mana aktivitas utama adalah mengajarkan Al-Quran. Tapi yang jadi pertanyaan, ya sudah sejauh mana kita ini berdakwah, ya berdakwah dan sejauh mana kita mencontoh Nabi dan dakwah kita.
Ya, apakah cukup kita itu berdakwah kita bayangkan? Oh ya, saya ngerti arti dakwah. Artinya ya saya mengajarkan Al-Quran, saya pergi ke tempatnya orang lain. Ya. Apakah begitu sekalian? Kalau kita memilih berbuatnya semua kita, ternyata ada beberapa panduan-panduan yang kita bisa dapatkan ya. Bagaimana Nabi itu berdakwah, ya berdakwah, dan bagaimana perubahan yang didapatkan pada objek dakwahnya itu, pada objek dakwahnya itu dari dakwah yang Nabi kerjakan. Dan ini ketika kita baca, setelah kita baca, ya kita tuh mulai membayangkan ya, bagaimana saya praktekkan ini nih, agar orang yang saya dakwah itu bisa berubah, bisa berubah. Saya tuh pernah baca, pernah baca sebuah hadis. Ini betul hadisnya, bahasa pribadi saya masih mikir-mikir ini, ya. Sejauh mana praktekan ini? Saya sudah mencoba mempraktekannya, ya, tapi terasa sangat jauh, masih terasa sangat sangat jauh. Ya. Apa itu, akhi? Dalam sebuah hadis panjang, ini sih panjang banget nih, ya. Di situ eh, istrinya Nabi, yaitu Aisyah, ya, itu menceritakan ya, tentang kedua orang tuanya, bapaknya Abu Bakar dan ibunya. Ya, bagaimana Nabi itu ya menemani mereka dalam hari-hari mereka di awal. Semua kita kan tahu ya, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, itu yang kita tahu ya, atau istrinya. Kalau orang luar adalah Abu Bakar, ada teman beliau, teman beliau. Ini akhir-akhir menceritakan bagaimana Nabi itu berdakwah, bagaimana Nabi itu berdakwah kepada siapa? Bapaknya. Ya. Kata Aisyah, ya ini mata apa? Lam akil abawayya. Begitu lafaznya. Lam akil abawayya. Tidaklah saya ini mulai berakal, ya. Mulai memahami abawayya kedua orang tuaku. Artinya ketika dia sudah mulai apa? Mumayyiz. Oh, ini bapakku, dia lagi sedang sholat, dia lagi sedang pergi. Itu maksudnya. Dia mengatakan apa? Lam akil abawayya. Tidakkah saya mulai berakal, ya. Mulai bisa memahami tentang kedua orang tua saya. Ya. Illa kecuali ya saya telah mendapatkan orang tua saya itu apa? Telah yadinani din. Masya Allah. Telah yadinani din. Telah berdin. Telah berislam. Ya. Dengan telah beragama dengan agama Islam ini. Atau bayangkan kan, dia bukan yang pertama. Ada kakaknya, Kak Asma. Itu kan kakaknya itu. Ya. Ada saudara yang lain. Tapi dia mengatakan saya ini ya sudah mulai berpikir itu, saya menempatkan bapak saya sudah masya Allah, sudah yadinan, masya Allah, banyak kan, telah berdin, hadin dengan dinul Islam ini. Jadi apa kira? Oh, sudah bertauhid, sudah menjaga sholatnya, sudah menjaga ibadah-ibadahnya. Oke. Kenapa? Ada cerita. Walam ya'ti ya alaina walam yamurra alaina yaumun. Ibu itu lafaznya. Walam yamurra alaina yaumun. Dan tidak ada satupun hari yang melewati kami. Illa kecuali, apa kata beliau? Illa ya'tina fihi Rasulullah SAW. Ya Allah. Illa ya'tina fihi Rasulullah SAW. Kecuali pada hari itu Rasulullah datang kepada kami. Bayangkan, ya. Setiap hari datang kepada kami. Ya. Kira-kira sebudi, ya kapan datangnya itu? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, datangnya sekali, ya. Kalau datangnya sekali, kira-kira bagaimana sebudi? Ya, datang itu setiap hari, ya datangnya pada zuhur lah, setiap hari, kira-kira bisa ya? Atau datangnya sekali tapi setiap sore. Datang buat apa? Ya, datang buat apa? Buat mengajarkan Al-Quran, mendawainya, mengajarkan ilmu Al-Quran. Ternyata bukan 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 sekali. Kata Aisyah, torofahin nahar. Torofahin nahar. Di dua penghujung siang. Bukrotau wa asyiya. Setiap pagi dan setiap petang.
Masya Allah. Berarti 2 kali itu. Ya, jelas datang buat mengajarkan Al-Quran kepadanya. Ya. Sama membuat beliau itu meyakini Islam dan mempraktikkan Islam. Ya kita tahu ceritanya kan? Tahu ceritanya itu. Sangat panjang. Sampai pada akhirnya banyak sahabat yang harus keluar dari negeri Mekah. Termasuk ini Abu Bakar harus keluar dari negeri Mekah. Banyak ceritanya ya. Banyak ceritanya. Ya. Nah, nanti di bangun itu hadis sekalian, diceritakan dia mau keluar tapi ditahan oleh sebagian orang-orang Mekah. Mereka bilang kamu nggak boleh keluar, kamu ini orang baik. Ya. Kemudian dia balik ke kota Mekah. Orang-orang Mekah itu ada yang lobby. Ya. Lobby orang Mekah apa? Biar dia bakar jangan keluar. Ya. Akhirnya mereka bilang nggak apa, dia nggak keluar. Ya. Tapi dengan syarat apa? Ya, silakan dia kalau dia mau berislam silakan, tapi jangan berdakwah, jangan berdakwah. Biar dia tinggal di rumah dia sholat di situ, dia ngaji di situ terserah dia, terserah. Nah, itu disetujui oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ya udah, dia tinggal di rumahnya. Ya. Menurut beliau apa? Beliau terus semangat beribadah kepada Allah. Semangat ibadah, semangat baca Quran di rumahnya. Tapi Ustaz Budi apalagi? Ya, ada ide. Ya, apa ide? Ya, ide buat apa? Buat punya tempat ibadah khusus. Lalu apa? Fabatana masjidan fi finai baitihi. Maka dia kemudian membangun masjid di teras rumahnya, di halaman rumahnya. Ya, itu bayangkan ya. Bagaimana prakteknya ini? Ada rumahnya, ada ada halaman rumahnya kan itu. Ah, fabatana masjidan bifinai baitihi, fi binai darihi. Maka dia membangun masjid. Berarti apa? Tempat ibadah khusus itu di halaman rumahnya. Nah, di situ dia sholat, sekalian. Di situ dia mengaji. Ini yang muncul masalah kemudian. Sebudi. Yang diprotes, dikomplain oleh orang-orang Mekah. Kenapa Sebudi? Karena ternyata waktu dia itu sholat, dia ngaji kan suaranya keluar Ustaz. Suaranya keluar sampai di jalan. Itu jalan dilewati oleh siapa? Oleh nisaul musyrikin dan aulad ya, abna musyrikin. Dan ternyata mereka itu ya'jabuna gitu. Ya'jabuna terpesona, takjub dengan apa yang diperbuat oleh Abu Bakar. Bagusnya bacaannya. Jadi bulan lapor ya. Lapor sama suaminya, lapor sama bapaknya, lapor. Fa'afsa zalika. Maka hal itu afza membuat gak enak gitu. Hati orang-orang kafir Quraisy daripada pembesarnya. Ya, itu yang terisi perkataannya Aisyah. Dan ada yang lebih unik ya tentang caranya baca Quran. Cara baca Quran. Dan cara ini kenapa? Karena terpengaruh dengan caranya Nabi. Kata Aisyah, ya, wa kana rajulan baka idza qara'al Qur'an. Dan beliau itu kalau baca Quran, ya, itu menjadi apa? Rojulan, laki-laki. Tapi laki-laki yang baka, yang banyak menangisnya. Yang banyak menangisnya. Ya, kesalian. Oh ini hadis Masya Allah ini kalau kita baca ini, akhi, ya banyak hal yang kita dapatkan tentang Nabi sendiri dan tentang bagaimana seorang yang dikader oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia benar-benar menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanahnya, ya, yang siap membersamai Nabi dan bahkan mempertaruhkan hidupnya untuk Nabi itu, untuk Nabi. Sekalian, nah, salah satunya sekalian ini pelajaran bagaimana menjadi seorang dai itu, seorang dai, seorang dai yang liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yang semua yang dia kerjakan itu dia kerjakan. Kenapa? Karena dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat kelak. Di antaranya hari-hari yang diisi dengan menjadi seorang dai. Coba Mas Fikrul, ya, Supriyadi, ya, baca nih, ya.
Bagaimana cara berdakwahnya? Mendatangi objek dakwanya setiap hari, ya, pagi dan sore. Sampai apa? Sampai membuat orang inaki masuk Islam dan bahkan menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Ya, jadi mungkin ya tentu nggak semua orang mungkin begitu ya. Udah baik. Udah bagaimana ya? Kalau semua orang begitu ya, ya kan? Tapi ada orang-orang yang masya Allah yang begitu modelnya itu. Karena Nabi ingin orangnya menjadi apa? Seorang dai yang luar biasa. Akhirnya dia fokuskan. Ya, ya kalau kita pelajari ini terjadi kapan? Kalau di awal-awal dakwahnya, awal-awal dakwahnya itu. Jadi perlu ada orang yang mandi itu didatangi secara rutin, rutin. Apakah kalau memang mau dipersiapkan untuk menjadi seorang seorang kader, seorang dai sejati. Ya seperti dia. Jadi kalau kita masa kita, saya mau ada orang seperti saya, ya kan? Seperti saya atau lebih seperti saya. Akhirnya apa yang kita kerjakan? Ya ada nggak orang yang kita mau siapa jadi dai kan? Ya setiap hari kita datangi dia. Misalnya nih ya, saya mau Ustadz Nahirin jadi dai, ya, seperti saya, lebih daripada saya. Berarti apa kira-kira? Ya. Oh setiap hari saya datangi nah Nahir nih, Ustadz Nahir. Ya, setiap hari saya berikan ilmu kepada beliau. Tiap hari saya kasih motivasi beliau. Tiap hari saya awasi awasi apa yang diperbuat, ya kan? Tapi apa? Saya juga harus jadi contoh yang baik. Ya bukan hanya ngomong. Kalau dilihat, memang perbuatan saya seperti perbuatan Nabi. Kan begitu kan gambarannya tuh. Tapi kan Masya Allah ya. Ini terasa sekali ya. Ya, bahwa saya, ya kita ini eh, masih perlu banyak hal yang perlu kita kerjakan agar kita ini bisa mencontoh Nabi. Dan selanjutnya kita pun menjadi contoh untuk orang lain. Dari murid-murid kita, dari keluarga kita, dan yang lain. Para ikhwan yang muliakan, nah ini di antara contoh-contoh ya. Contoh-contoh ayat-ayat ya demikian pula hadis yang kalau kita baca itu akhi, itu benar-benar akhi eh, akan bisa memberikan rasa yang berbeda dalam jiwa kita, dalam jiwa kita. Sampai ya akhirnya apa Ustaz Supriyadi? Ya, bagaimana kita mengatur ini ya? Mengatur waktu-waktu kita agar semua status kita itu kita bisa wujudkan. Agar semua posisi yang kita miliki itu bisa kita wujudkan sampai pada titik yang terbaik. Posisi yang sebenarnya nggak pernah lepas dari kita. Nggak bisa lepas itu. Coba di list ya, berapa tuh posisi kita? Banyak banget. Satu, posisi sebagai hamba Allah. Bagaimana menjadi hamba Allah yang terbaik. Dua, posisi sebagai apa? Sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Yang menjadi seorang dai Allah. Bagaimana menjadi dai yang terbaik. Mengajarkan Al-Quran. Ya kan? Mengajarkan ilmu-ilmu. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana jadi dai yang terbaik ini. Ya. Posisi sebagai seorang suami. Bagaimana menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Kalau ditanya, Fikro kira-kira apa di antara ciri-ciri suami yang baik, suami yang terbaik? Fikro kira-kira apa? Bah? Di antara indikasinya suami yang terbaik, ya, yang selalu menyenangkan hati istrinya. Ya gitu kan gitu. Apalagi ya, ya, selalunya ya. Apalagi selalu bisa memenuhi harapan keluarganya, istrinya. Jadi kalau dibayangkan, istriku, suamiku, saya mau ini. Kalau kita bilang, nanti mi, ya. Kapan nantinya? Nggak jelas. Itu kira-kira baik atau tidak? Ya, kalau kita mau berhujah, ya sudah takdir. Ini sekarang begini, begini, begini keadaanku ini. Ya belum ada uangku, ya belum ada uangku, belum ada waktuku. Sehingga apa? Belum bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Tapi coba, kalau istri bilang, saya mau ini, wahai suamiku. Insya Allah, ayo.
sore kita pergi. Ya, kita pergi wujudkan apa yang kamu mau itu. Dan bayangkan kalau setiap kali dia bilang itu, ya insya Allah bisa. Ya, kapan waktunya? Besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Ya, bagaimana kira-kira saya? Jadi semua yang dia sebutkan itu akhi, apa? Kita bisa berikan jawabannya. Ya. Saya ketika yang mungkin orang berat, ya saya mau sekali pergi umroh. Insya Allah kita pergi umroh. Ya, kapan? 5 tahun lagi. Kan itu masih mending ya akhir ya. Disebutkan waktunya. Kapan? Insya Allah Abi tunggu itu 10 tahun lagi bisa pergi umroh. Tapi minimal kan minimal disebutkan. Ya kalau dari rezeki bisa lebih cepat. Ya bisa lebih cepat. Apalagi? Ya, ya Abi, saya mau pulang kampung ini ketemu orang tua. Oh, tinggalnya di Bengkulu. Mau ketemu orang tua lama tak jumpa. Berapa? Kapan ini? Oh, insya Allah ya. Ramadan 2 tahun ke depan kita akan pulang. Dan seterusnya. Itu di antara indikasi-indikasi. Yang paling utama apa? Membantu istri menjadi istri yang terbaik. Ah, bagaimana itu menjadi istri yang terbaik? Sama istri kita seperti kita yang sekalian. Ya, dia juga adalah hamba Allah. Tugas suami membantu istrinya menjadi hamba Allah yang terbaik. Membantu istrinya menjadi ibu yang terbaik. Membantu istrinya menjadi dai yang terbaik. Membantu istrinya menjadi tetangga yang baik untuk tetangganya. Masya Allah. Wah, kalau sudah begini nih sekalian, ya, mulai itu kita bagaimana mengatur waktu nih. Bagaimana menyiapkan semua fasilitas untuknya, ya, untuknya. Nah, tentu kita berbeda-beda. Coba saja bayangkan kan, kalau istri antum jadi seorang dai ya, dai harus isi pengajian di sebuah tempat, ya. Dan takdirnya jaraknya itu 50 kilo. Ya, belum safar kan 50 kilo, ya. Kira-kira naik apa kira-kira nih? Setiap pekan 50 kilo, Ustaz. Naik motor, ya, naik motor. Ya. Antara dua, antum yang antar atau ke dia pergi sendiri? Pergi sendiri. Ya. Kalau pergi sendiri nih, kita perginya apa? Naik angkot, naik motor, atau naik mobil? Ya, kayak gitu. Begitu. Naik mobilnya itu akhi, mobilnya orang lain, naik Gojek, ataukah mobilnya bawa sendiri? Dia bawa sendiri. Ya. Kalau bawa sendiri berarti apa? Ya, siapa yang belikan mobilnya? Ya, suami yang belikan. Berarti apa? Wah, suami harus cari duit ini. Bagaimana caranya agar bisa punya duit, belikan mobil untuk istri? Biar apa? Biar istrinya bisa pergi berdakwah. Istriku pergi berdakwah, saya juga bisa pergi berdakwah tempat lain. Kira-kira ini, ya, ini pandangan kita adalah keadaan suami yang terbaik, ataukah nggak masuk dalam tataran? Ya, kalau kita pikir-pikir sebenarnya ya itu terbaik gitu. Seorang suami bisa bantu istrinya menjadi dai yang terbaik. Ya, yang berani mengorbankan waktunya nggak sama-sama suaminya. Buat apa? Untuk mendampingi ibu-ibu, akhwat-akhwat agar mereka juga bisa belajar Al-Quran. Karena siapa lagi mendampingi? Lihat ini. Kalau sudah begini kan sudah mulai berbeda itu, akhi. Banyak orang itu selalu berharap, ya. Kalau dia pulang rumah, istrinya di rumah. Pulang rumah, istrinya di rumah. Tapi kalau jadi dai, bisa berbeda. Dia pulang rumah, ya istrinya nggak ada. Kemana? Lagi istri pengajian. Bayangkan Subudi, ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya. Istrinya keluar rumah itu. Keluar rumah itu. Nah, itu pilihan. Apakah suaminya mau, istilahnya suaminya itu mau apa? Mau untuk mengizinkan atau tidak? Ya itu pilihan. Kita sudah mengatakan nggak boleh. Sudah mengatakan itu pilihan. Ya. Apakah suaminya mau mengantarkannya setiap hari? Bayangkan kalau ada istri kita jadi seorang murabbiah, ya, di sebuah daerah, ya, dan istri kita belum bisa bawa kendaraan. Bagaimana caranya ini? Ya, antara kita suruh dia pergi sendiri, atau dijemput sama ibu-ibu, atau kita yang ngantar, ya kan?
Tapi kalau mudanya apa mulanya? Mudanya pergi sendiri. Kenapa? Karena Abi juga punya jadwal mengajar, punya jadwal berdakwah, nggak bisa nungguin, ya kan? Waktunya harus bekerja misalnya. Tapi mungkin yang paling ideal apa? Yang paling ideal, udah ini. Saya cari duit, nanti belikan kamu mobil, mobil yang standar, yang cukup, ya periksa. Apa? Saya pergi berdakwah, pergi berdakwah dengan perasaan lega, perasaan nyaman. Ya, kok itu apa sekalian? Itu mungkin itu di antara pikiran, ya, pikiran atau tindakan di mana kita bisa menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Ya, saya ini perhatiin ada ustadz yang sudah segitu tuh, ya, ustadz yang apa? Yang di, ya tataran kita lah, lemah kita ini, yang sudah sama segitu tuh. Ya, dia adalah pimpinan di lembaga dakwah kita, ya. Istri juga seorang dai dari awal. Sekarang levelnya apa? Ya, istri kalau istrinya dikasih mobil, ya, istrinya pergi berdakwah, ya saya perhatikan, oh kenapa sampai sampai kadang ya waktunya luar biasa gitu kan, luar biasa waktu tersebut. Nah, ini kenapa? Karena eh, seorang suami ingin, ya, bagaimana bisa mengantarkan istrinya itu menjadi menjadi istri yang terbaik. Istri ada juga ada seorang dai, ya. Istri juga seorang ibu. Bagaimana menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Para ikhwan yang Allah muliakan, ya, ini sekali lagi ya, contoh-contoh yang kita apa ingin hadirkan dalam apa eh, dalam kita mempraktikkan agama ini. Nah, termasuk hari ini yang kita tekankan dari masalah ini. Kita ada dai Allah ini. Bagaimana kita menjadi dai Allah? Dai Allah. Alhamdulillah secara ikhtiar sekalian, ya kita punya ikhtiar kebersamaan. Ya. Di antaranya program ini, program GSD, ya, Gerakan Sejuta Dai. Dengan tujuan, ya, bagaimana Pak kita ini, ya, menjadi dai. Dan bukan menjadi dai, kita bisa menjadi wasilah banyak orang menjadi dai. Coba lihat. Kan itu yang didapatkan dari Nabi. Nabi itu jadi dai. Tapi Nabi itu menjadi wasilah. Bagaimana orang yang dia ajak itu pun bisa menjadi dai. Ya Allah. Ya. Nabi jadi dai. Tiap hari mendatangi Abu Bakar sehari 2 kali. Menyampaikan ilmunya, mendampingi beliau. Termasuk mendampingi beliau masa-masa susah. Susah itu yang beliau. Efeknya apa? Akhirnya Abu Bakar itu pun bersemangat berdakwah. Dan kebanyakan itu as-sabiqul awwalun asyarah, ya. 10 orang yang dikabarkan itu masuk surga, di surga itu banyak yang merupakan hasil dakwah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kira-kira begitu sekalian. Ya, bagaimana ini program-program ini bisa membantu kita menjadi dai. Yang kedua, bahkan kita pun bisa membantu orang lain yang kita dakwai, ya, agar mereka bisa menjadi dai. Kira-kira itulah, ya. Itu di antara alasan-alasan muncul ide itu. Ada gerakan sejuta dai. Sejuta dai. Yang sudah paham, ya. Tahapan-tahapannya itu. Prinsipnya adalah mengajak semuanya mungkin orang itu, ya, untuk mereka mau belajar Al-Quran. Ya. Bagaimana, akhi? Dalam bentuk, ya, mereka punya halakoh. Mereka punya majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran. Yang tercatat, sekalian. Tercatat itu. Tercatat. Yang diketahui bahwasanya dia ini sedang belajar. Dan kemudian mereka dibantu, ya, lewat proses belajar tersebut agar mereka pertama mendapatkan ilmu Al-Quran, mereka praktekkan, dan kemudiannya mereka kemudian diberikan motivasi agar mereka juga mau mengajak orang lain, mengajak orang lain. Jadilah mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang mereka belajar Al-Quran sama kita, belajar mengaji, belajar tahsin. Ya, nanti mereka juga Pak yang punya hal khusus di mana mereka yang mengajarkan itu kepada orang lain. Ya, bisa banyak kan ya, Akhi Budi? Di daerah antum dampingi 10 orang, mereka jadi murid, mereka belajar baca Quran, mereka belajar tasin, mereka dapat materi tadabbur, ya. Ya, setelah berapa pekan, ya,
6 bulan ya. Ada mereka akhi, yang bisa juga punya halaqah sendiri. Ya, yang buka halaqah di Rosa baca Quran, yang buka halaqah tahsin. Masya Allah. Ya. Yang setahun kemudian ya dia bisa menjadi pengajar Al-Quran. Dia bisa menjadi pengajar apa di halaqah tarbiyah ta'rifiyah dasar. Masya Allah. Terus berkembang, 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 berkembang. Dan semakin banyak orangnya. Coba kita bisa bayangkan ini. Ya. Sampai satu daerah itu dominan mereka. Dominan mereka. Bayangkan ya. Nabi 8 tahun, satu Mekah. Satu Madinah berubah itu. Dominan lah, dominan mereka berubah. Bayangkan. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah susah, tapi karena berhijrah dengan arahan Allah, 8 tahun ada perubahan. Ya tentu kita ya, apa bisa belajar dari sini. Ya bagaimana kita berdakwah para Islam. Kita itu berdakwah. Ya. Jadi harapan kita sekalian ya dengan program yang kita sudah sampai ini kita bisa coba menghadirkan ya bagaimana kita bisa punya banyak orang yang kita ajak dan nanti ke depan orang-orang ini pun kita berikan kita bina ya kita kasih motivasi agar mereka juga bisa menjadi dai punya halaqah-halaqah sendiri yang menampingi masyarakat. Ini sekalian yang hal yang perlu diingatkan ya secara dasar ya kita udah sampaikan kan kita udah urut itu programnya ya ada 3 ya ada 3. Siapa yang bisa ngurang? Ada 3 istilah. Apa? Istilah sahabat dakwah, ada istilah mitra dakwah, ada istilah dai. Nah, 3 itu. Ya. Dan ini semua akhirnya sudah dibuatkan apa? Sudah dibuatkan tahapan-tahapannya itu. Dan sudah dibuatkan perangkat-perangkat ya. Untuk bisa apa? Bisa mencatat kepesertaannya tersebut. Statusnya. Nah, ini semuanya akhirnya diharapkan bisa bisa apa? Bisa apa kita kerjakan dan dalam kita bisa saling membantu membantu ini. Ya, anak sebagai murabi ini diingatkan sama sama di atas sama guru-guru kita ya apa Ustaz Ihsan tolong bantu antum punya murabi buat apa buat ini ya buat sama-sama kita bekerja ini yang pertama itu buat bantu apa untuk eh, isi link sahabat dakwah apa itu sahabat dakwah. Nah, ini harus tahu dulu nih definisinya jangan sampai sekarang adikku belum belum paham ada istilah sahabat dakwah ada istilah mitra dakwah ada istilah dai ya istilah dai Ustaz Budi ya saya belum pernah cek ini satu persatu. Kita ngerti nggak istilah ini kan? Ini sudah apa? Sudah hampir 2 bulan lah. Ya, enggak sebulan lah. Ya sebulan lah kurang lebih. Ini sudah paten istilahnya nih. Istilah paten yang digunakan lembaga kita ada istilah sahabat dakwah, ada istilah mitra dakwah, istilah dai dalam program GSD kita. Ustaz Budi masih ingat Ustaz, apa istilah sahabat dakwah? Ya. Nah, Ustaz, kalau yang kami tangkap itu adalah eh, sahabat dakwah yang dimaksud adalah mungkin partner kita dalam berdakwah walaupun mungkin afiliasi lembaga di luar dari lembaga kita, mungkin lembaga lain yang menjadi mitra kita dalam berdakwah. Begitu Ustaz Freddy pengertiannya? Saya sahabat dakwah adalah target dakwah kita yang masih kita prospek ya, belum ada kegiatan, masih direncanakan minimal ada nomor HP-nya. Iya. Dan kalau kita full api berkegiatan maka naik level menjadi mitra dakwah. Kalau Iya. sudah ikut berkegiatan dengan kita. Terus kalau dai? Kalau dai eh, di atasnya lagi. Tapi dai saya baru dengerin Ustaz. Afwan. Ya. 2 saja yang 3 Ustaz. Dan semua itu ada kolom isiannya Ustaz. Semua itu ada kolom isiannya Ustaz. Ya, ada datanya Ustaz. Jadi betul Budi, ya pertama itu ada sahabat dakwah. Siapa? Ada orang-orang yang kita Ustaz, rencanakan mau kita ajak. Jadi masalah tataran pikiran Ustaz. Oh, ada tetangga kiriku ini. Ya. Kita pernah ngomong sama dia Ustaz.
saya berencana mau ajak dia agar dia bisa belajar Al-Quran. Gitu Ustaz. Sampai benar-benar dia belajar Al-Quran. Sampai apa? Dia punya halaqah Al-Quran. Jadi kalau orang Ustaz, sudah punya halaqah, ya, halaqah tarif misalnya, itu baru namanya dai Ustaz. Jadi semua orang itu yang sudah punya halaqah Al-Quran, ah, namanya dai. Maksudnya kader kan? Tapi apa kurangnya Ustaz? Sudah ikut halaqah Al-Quran dan tercatat sebagai peserta halaqah tarifiyah. Itu berstandar namanya. Namanya apa? Namanya dai. Ya, jadi siapa itu sama dapat orang-orang yang mau kita ajak, ya, kita kabarkan, ya. Untuk apa? Untuk kita ajak belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Goalnya apa? Sampai dia punya halaqah Al-Quran. Halaqah tarbiyah lah kalau bahasa kita kan. Halaqah tarbiyah. Ya, sendiri. Gitu Ustaz. Nah, itu kita diminta apa? Milih 10. Ya, 10 nama Ustaz. Ya. Itu apa? Ada linknya Ustaz Budi. Ada linknya itu kita diminta mengisi. Ya, itu linknya kita isi Ustaz. Ya, atau tulisannya Ustadz Budi, apa halakonya, siapa murabinya, kan? Terus tuliskan 10 nama Ustadz dan nomor HP-nya. Oh, tetangga saya, ini. Oh, ada orang tua santri Ustadz, orang tua santri kita. Dia santri, dia orang tua santri, tapi kita tahu dia belum pernah ikut Al-Quran. Ah, jadi target kita Ustadz. Itu tuliskan Ahmad, nomor HP-nya ini, B, minimal 10 orang Ustadz. Apa ukurannya? Nah, antum isi link Ustaz. Link sahabat dakwah. Itu ada link khususnya itu. Ustaz pikir sudah pernah dikirimkan di grup? Iya, sudah Ustaz. Ya, sudah pernah. Nanti aku bisa lihat ya. Itu pertama Ustaz. Oh, ini bisa apa? Bisa terus bertambah Ustaz. Setiap pekan Ustaz, apa akhi? Tulis lagi Ustaz. Ini ya sebenarnya akhi ini perkara ya bagi orang biasa. Tapi ini akhi sudah perkara dakwah Ustaz. Ya. Kalau orang punya niat dan sudah mulai menulis, oh saya mau ajak si fulan ini, masukin namanya. Kapan itu belakangan? Iya, kapan kapan itu belakangan? Tapi sudah masuk. Tetangga kiri kita, kanan kita, lihat ya, itu berapa banyak Ustaz? Jamaah yang kita sering bertemu mereka di masjid. Ya. Kalau belum ada nomor HP-nya nggak apa-apa, itu namanya saja Ustaz. Atau yang si tinggi, si breok, apalagi yang putih, masukin aja situ namanya. Itu maksudnya Ustaz. Kebayang? Dan ini bisa terus bertambah, terus bertambah. Ya, 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ya. Oke, Ustaz. Nah, hari ini, akhir pekan ini diharapkan apa? Semua ikhwan kita minimal 10 nama. Ustaz. 10 nama yang dimasukkan. Jadi kita akhir berharap kalau bisa hari ini, Ustaz, hari ini Ustaz Fikri bisa bantu ya. Kita apa? Mengecek dari semua ikhwan kita eh, berapa nama. Minimal kita lihat, Ustaz. Ya, satu apa jumlah sahabat dakwah dan jumlah mitra dakwah. Gitu minimal Ustaz ya. Kita bantu lihat. Misalnya Fikrul, ya. Sahabat dakwah yang sudah ditulis namanya ada 10. Ya, 10 orang. Di mana? Itu di linknya, Ustaz. Itu ada linknya yang diisi. Oke. Ya sini, Ustaz. Saya berharap kalau bisa satu hari ini Ustaz semua bisa ngisi. Ya, bisa ngisi, ya. Nanti diisi grup. Yang kedua, Ustaz, misalnya antum punya sahabat 10 orang. Oke, Ustaz. Nah, ini orang kemudian apa? Antum ajak mereka. Ya, apa kan disapa. Lalu antum ajak mereka. Buat apa? Buat belajar Al-Quran. Buat belajar Al-Quran. Nah, siapa yang mengajar? Bisa dua. Pertama, memang antum sudah siapkan waktu khusus. Ya buat apa? Buat antum yang mengajarkan Al-Quran. Ya, saya sih bayangin kalau antum ini kelasnya memang antum yang jadi mualimnya, antum mengajar. Jadi dari awal antum sudah siapkan itu. Satu waktu buat apa? Buat apa? Buat mengajar Al-Quran. Nah, jadi mereka ya kan, antum aja mereka ini. Pak Ahmad, ada program bagus ini Pak yang kami adakan, ya. Program belajar Al-Quran. Ya, jelaskan narasinya. Terserah antum, apakah fokus belajar di Rosa atau hal kasir umum. Kalau saya bilang saya buat program itu program taat. Itu saya buat, saya kemudian kawan itu program sekaligus. Taat itu program tarbiyah Al-Quran,
aktif dan terpadu. Ya, itu ada flyernya saya buat, ada spanduknya saya buat, ada itu detail. Ya, ya. Kemudian ya saya mulai ngajak tetangga-tetangga, ya, yang masjid yang saya kenal. Buat apa? Ayo kita belajar. Kita ketemu orang, ketemu Pak, ada program bagus ini Pak, apa program belajar Al-Quran. Ah, ini flyernya ini. Kita jelaskan, jelaskan. Kapan waktunya? Nanti hari Sabtu pada Isya di rumahnya Pak Fulan. Itu semua akhir sudah kita siapkan itu Ustaz. Sudah kita siapkan. Itu terserah antum. Apakah dia itu adalah halaqah dirasal Al-Quran atau memang langsung halaqah Al-Quran? Apa halaqah pra-ta'rif lah namanya, halaqah pra-ta'rif. Nah, oke. Orang yang antum ajak dan mereka sudah mau Ustaz, sudah mau dan sudah ikut, itu masuk di mana? Masuk di namanya mitra dakwah. Yang sudah apa? Yang sudah ikut halaqah tersebut dan menyatakan dirinya dia mau ikut, dia mau belajar. Mau belajar di Rosa, kan? Mau belajar di apa di halaqah Al-Quran yang antum buat. Nah, itu semuanya namanya apa? Namanya pra-ta'rif. Pra-ta'rif Ustaz ya. Nah, itu namanya Ustaz dimasukkan di mana? Di absensi tarbiyah. Ada kan Ustaz Ustaz? Tarbiyah itu. Di kolom GSD, Gerakan Sejuta Dai. Nah, itu kalau antum klik Ustaz, antum klik itu muncul ya, muncul apa? Isiannya. Oh, Ahmad, nomor HP-nya, oke? Nomor HP-nya eh kemudian udah ya, berarti dia sudah ikut. Ikut apa? Ikut halaqah Al-Quran. Ya. Apakah antum isi sendirian Ustaz? Atau ke siapa? Ustaz Budi, Ustaz Fikru punya halaqah ini. Kata Budi, Ustaz Budi ini ada orang saya ajak, bisa nggak antum dampingi? Dampingi beliau. Nah, bisa. Ya. Halaqah di Rosa, Pratarif atau majelis talim termasuk Ustaz Budi. Misalnya ada kajian, Ustaz Fikri yang ngisi Ustaz. Ya. Antum arahkan beliau itu ke sana Ustaz. Itu termasuk itu. Termasuk juga itu. Sampai antum pastikan dia benar-benar hadir di situ. Hadir di situ. Nah, itu apa namanya? Namanya adalah mitra dakwah. Dimasukkan di kolom GSD. Apalagi. Jadi dia bersedia untuk ikut kegiatan sifatnya rutin ya. Belajar di Rosa, ikut kajian majelis ta'lim, kajian pada maghrib, misalnya pada subuh, ya. Itu situ Ustaz. Oke. Nah, nanti Ustaz yang melakukan, ya. Sudah ya? Itu dilaporkan. Oh, sudah 10, ya sudah 20, sudah 20 dan seterusnya. Kebayang Ustaz semuanya ini? Nah, ini yang dilaporkan di WA kita Ustaz, dilaporkan. Nanti di namanya Ustaz Fikrul punya 10 sahabat dakwah, namanya SD singkatnya. 10 SD. Ustaz Fikrul ada 5, siapa? 5 MD-nya, mitra dakwanya. Kebayang Ustaz Nahir? Oke, gitu. Naam Ustadz, naam Ustadz. Udah ya? Nah, lalu yang kedua, yang ketiga apa lagi Ustaz? Nah, mereka ini yang sudah jadi mitra dakwah, coba perhatikan. Kalau antum akhi yang tangani langsung, ya. Coba kalau bisa gini Ustaz, biar mudah. Coba semua buka. Coba semua buka ini akhi. Buka aplikasi tarbiyah. Coba saya kirimkan di grup, saya pikir. Kita praktek ya. Coba kau lihat semuanya. Coba, semua sudah ada, sudah dapat? Coba Nahir, sudah buka? Siapa yang belum dapat? Ahmad, coba buka semua aplikasi tarbiyahnya. Sudah? Itu tertulis nggak itu? Itu ada halaqah kita namanya Abu Dujana. Ada Supriyadi? Kita pastikan semua antum akhi sudah lihat itu. Terus siapa yang merasa belum dapat ini nih, ya kan? Ini tertulis ini kan? Abu Dujana, murabinya Nur Ihsan. Misalnya seharusnya ini
Murabi nih. Oh, benar-benar. Murabi Nuristan. Ada? Iya, iya, Ustaz. Sudah jumpa semuanya? Terus kalian? Mana tadi itu? Terus kalian? Sudah jumpa? Ustaz Asri? Abu Sudah, Ustaz. Duja. Sudah, Ustaz. Ya, sudah ya? Ya. Saat itu sebenarnya itu banyak Ustaz. Itu semua halako yang antum ada padanya. Kalau Ustaz, saya punya halako namanya Abu Hurairah. Situ saya apa? Saya jadi murabi, saya jadi anggota di situ. Ya, saya punya halako Abu Dujanya, karena jadi murabi di situ. Saya punya halako namanya halako taat namanya. Ya, halako taat itu halako paling baru. Ya, ini saya masukkan Ustaz. Itu muncul namanya. Sekarang ini antum Ustaz, antum masuk di apa? Di klik itu link, masuk di Abu Dujana. Sudah muncul? Kayak gini Abu Dujana. Oke, Ustaz ya. Nah, kemudian Ustaz, antum geser ke bawah, itu ada tulisan GSD, kolom GSD besar. Coba. Nah, itu antum klik guys, Ustaz. Oke, tuh, ya kan? Nah, itu antum bisa isi, Ustaz. Bisa isi. Nah, itu isinya, Ustaz. Klik itu kolomnya, Ustaz. Link referral. Ayo tarbiyah kan? Antum klik itu, Ustaz. Nah, antum isi, ya. Isi apa? Orang-orang yang sudah antum ajak dan mereka sudah ikut halako. Halako di Rosa, halako Pratarif, halako Al-Quran, Ustaz. Atau dia sudah ikut apa? Ikut apa kajian pada maghrib misalnya. Nah, jenis case-nya apa? Mandiri namanya, Ustaz. Jadi kalau misalnya mengajak, itu namanya mandiri. Mandiri. Oke, Ustaz. Nama lengkapnya, nomor HP-nya, jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Ini bisa nih. Bisa perempuan juga dikasih masuk. Ya kan? Semua. Alamatnya, pekerjaannya, berapa umurnya, pilihan provinsi, Ustaz. Semuanya, Ustaz. Ya. Siapa yang belum pernah mengisi? Sebenarnya sudah pernah mengisi? Coba biar kita mau praktek, Ustaz. Kita mau praktek. Saya itu masih bingung pengisiannya, Ustadz. Kemarin itu sudah saya mau ngisi kan, udah coba-coba tapi ada dia pakai XL. Enggak, bukan. Ini bukan Excel, enggak pakai Excel dia. Langsung di aplikasi Tarbiyah. Di aplikasi. Langsung di biaya ya. Ya, dari website bisa juga. Dari website, Ustaz, kita masukkan. Ini enak ini. Nah, itu tuh. Wah, itu udah banyak itu. Masya Allah. Berapa tuh, Ustaz, jumlahnya? Supriyadi. 10, Ustaz. Wah, sudah 10, Masya Allah. Saya enggak pernah ngisi, Ustaz, tapi kayaknya ada di apa apa di Departemen Kaderisasi DPW ini yang isikan. Oh ya, Ustaz, Ustaz. Itu berarti itu halako ini. Dia ada GSD halako atau apa lembaga, Ustaz. Lalu dibagi-bagi, Ustaz, dibagi-bagi. Oh, begini, Ustaz. Itu kan Kami ada. kemarin kan ada tarbiyah gabungan, jadi ditodong memang suruh pakai kertas, langsung suruh tulis 10 nama di tarbiyah mabit gabungan itu. Ya. Nah, itu semua nanti dikasih kertas langsung, dan alhamdulillah efektif ya, langsung mengisi semua karena hadir offline. Nah, itu kemudian diurus sama ini Departemen Kaderisasi, mungkin Itu, mereka yang Ustaz. inputkan masing-masing. Tapi mereka itu apa? Mereka itu istilahnya antum yang bina atau gimana? Kalau ini saya Hah? bina langsung. Oh ya, berarti Nama-nama ini saya tulis sendiri, dan namun kalau di aplikasi ini kan saya nggak ngisi, Ustaz. Maksudnya sudah terisi memang. ya nggak apa, Kayaknya berarti nggak apa. diinputkan. Itu memang bisa, Ustaz. Memang bisa diisikan, Ustaz. Jadi itu dari kode lembaga, Ustaz. Dia akan masuk ke antum punya link, Ustaz. Ke Ya. link ini kan, dia masuk, dia ngisikan, Ustaz. Itu bisa. Ya, bisa, Ustaz. Jadi ada orang di kita yang bisa mengisikan. Gitu. Jadi kalau antum, Ini Ustadz, nanu mau nanya, kan nama lengkap sumber data kegiatan GSD, nama lengkap sumber data ini yang belum saya pahami. Apa nama lengkap sumber data ini? Nah, nama kita sebagai murabi atau nama yang akan menjadi target dakwah? Ustaz, itu kan ada dua ya. Ada yang langsung ke aplikasi tarbiyah. Iya, ini Ayo Tarbiyah, aplikasi Tarbiyah. Oke. Ah, ah.
Kemudian nanti dilaporkan file daftar hadir dan pembentukan halaqah di sini kan Enggak, Ustaz, berupa foto. itu untuk laporan, Ustaz. Kali ini Ah, link untuk laporan ayat tarbiyah untuk apa? Untuk daurah perhalaqah, Ustaz. Ada yang pribadi, oh, Ustaz. Pribadi. yang pribadi ya. Saya belum lihat itu Coba, Ustaz. Coba masuk di aplikasi tarbiyah, Ustaz. aplikasi tarbiyah. Yang gimana bentuknya? Coba dikirimkan linknya dulu, Ustaz. Ada linknya enggak? Linknya ini yang dikirim sama Abu Nusaiba apa Ustaz Fikrul Hidayat. Di grup. Heeh. Aplikasi Link laporan tarbiyah hasil. itu di Play Store, Ustaz. Bukan di? Oh, di Play Store. Ini, Ustaz, itu ada laporan, Ustaz, untuk apa? Laporan untuk pelaksanaan program daurah. Kan, Ustaz, itu lain, Ustaz, yang rame-rame itu kan enggak. Ini yang langsung di pribadi antum. Di link setiap antum, Ustaz. Ustaz Fikrul, coba mana itu linknya itu? Siapa yang ada link? Tolong bisa dikirimkan ininya ya, Nah, aplikasinya. ini Apa itu? Heeh. Coba ini saya kirimkan coba. Itu memang belum pernah saya itu. Coba saja ini nih. Oh, berarti Iko belum pernah ngisi ya? Coba. Oh iya belum. Saya kira yang GSD itu, Ustaz. Ya guys deh, Tarbiyah seperti ini, Ustaz. linknya. Apakah sama? Dia bisa bentuk ayat itu tuh. Itu kayak punya tarbiyah. Dia bisa Tarbiyah. kasih bentuknya. Aplikasi di Play Store. Aplikasi di Play Store. Coba. Ini ada di pernah di-share. Itu Ustaz, bisa aplikasi, bisa juga pakai aplikasi. Masuk link. Oh, gerakan sejuta dai ini ya. Itu Ustaz. Ya, tarbiyah wahada kan? Tarbiyah wahada. Nah, itu tuh. Coba. Ustadz Ahmad sudah masuk ya? Oh, iya. Tuh. Jadi Apa santinya ini? antum buat Oh, sendiri ini. Ustaz. Buat masing-masing kan? Oh, Jadi kalau antum belum ada Ustaz, berarti antum perlu ini. Antum perlu apa? Perlu mendaftar dulu Ustaz. Sudah coba daftar. Kalau mana antum daftar. benar. Ini sudah masuk Ustaz, saya sudah di grup, cuma kan dimasukkan. Tapi antum belum pernah input. Iya. Ya, Nahir nomornya 1125 nomornya antum. Ada di sini. Alhamdulillah sudah bisa saat input satu. Apa? Sudah bisa input ini di apa namanya? Yang di GSD itu. Ya, sudah. Itu memang ya sudah berhasil Ustaz. Begitu Ustaz. Begitu ya. Nah, itu menginput mereka yang sudah kita apa? Yang kita ajak dan mereka sudah ikut halaqah. Gitu Ustaz. Ya. Ya kan? Kalau dia masih tataran di pikiran kita Ustaz, itu di aplikasi khusus Ustaz. Itu di link Wahada Form namanya Ustaz. Itu Oh, yang mana itu Ustaz? Tidak tahu yang itu. sebentar. Nah, itu tuh Ustaz, itu ada link sahabat dakwah Ustaz. Coba lihat. Link. Nah, itu ada Ustaz di atas itu. Ada data sahabat dakwah. Situ Ustaz Oh, maksudnya. Ya. Itu Ustaz, kalau di bawah itu untuk apa dengan ini kalau rame-rame, ya kan? Nah, itu sudah berhasil itu tuh, Masya Allah. Berapa tuh Ustaz? 54, Masya Allah. Data mitra dakwahnya Ustaz Ustaz ini Asri, 64 orang, Masya Allah. Contohnya Ustaz. Banyak ini. Sudah Ustaz, sudah dipahami? Kan? Tuh. Data sahabat dakwah. Nah, itu yang diisi Ustaz.
Oke? Ya, jadi nama kader siapa? Misalnya Supriyadi, ya kan istrinya? Eh, Wilayahnya antum di mana kan? Eh, apa nama halakonya? Halakonya antum ya? Nama halakonya antum, Ustaz. Kemudian apa marhalanya antum kan? Berarti kan tanfis, Ustaz. Hmm. Nahiruddin. Sudah ada, Nomor Ustaz? WA 082195258729. Mahara Tanfidz. Silakan pilih. Halako pilih ini maksudnya apa, Ustaz? Halakonya antum kan? Oh, iya, 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 iya. Ada, Ustaz? Tapi, tapi saya belum ada kayaknya. Coba di tanfis, Ustaz. Di tanfis, coba. Oh ya, di Tanfiz ya. Nahiruddin. Coba saya tulis Nahiruddin. Saya Ustaz, sudah dapat Ustaz. Itu sudah 54 itu Ustaz itu. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa berarti. Mak, kok nggak ada Nahiruddin? Enggak, Ustaz. Itu coba. Apa? Enggak ada? Heeh. Enggak, ini, Ustaz. Masukkan, berarti ini ya. Masukkan dulu nama halakonya, Ustaz. Abu Dujana. Ya. Itu bisa memilih, Ustaz. Memilih tuh. Ada pilihannya. Kalau antum klik tanfis, Ustaz, itu ada pilihannya situ. Ada Tanfiz, ya kan? Tanfiz 1. Oke, klik coba. Ada pilihan, klik lagi, Ustaz. Ada pilihan nama halakonya. Abu Nama Bakar, nama Fulan. halakoh Murabi belum ada di database. Coba antum ini, Ustaz, masukin ke, coba ke mana? Masukin ke mana? Ke halakonya. Ada nggak situ halakonya? Tadi saya masukkan ke halako Abu Dujana. Oh, sudah ya? Sudah tadi. Ada pilihannya, Ustaz? Ada pilihan Abu Dujana? Ada. Oke, udah. Berarti masukin aja, Ustaz. Masukin Murabi Antum, Nur Ihsan, ya kan? Iya, nama ini halako Z174 Abu Dujana Oke, Ustadz Nur betul. Ihsan. Sudah. Betul, betul, Ustaz. Setelah itu, Itu sudah ada nama antum, Ustaz. Terus lagi, Ustaz. Itu sudah ada nama antum sih itu. Antum sudah dimasukkan, Ustaz, sebenarnya. Antum sudah dimasukkan. Sudah ada sih nama antum. tapi saya nggak lihat namaku ini. Coba, Ustaz. Coba lagi. Di ini, karena antum belum ini, Ustaz. Belum, antum kan belum daftar, Ustaz. Oh, jadi daftarkan dulu ini. Ya, teruskan coba. Teruskan diisi, Ustaz. Sampai terakhir. Anak Abu Dujana, ada nama halako tidak ada lagi halako baru dah. Nama Kan, Ustaz? halako. Kan udah. Halako antum kan Abu Dujana, Ustaz. Apa gitu? Datanya mau diisi? Yang di sini langsung terlihat data halako baru, nama Murabi, nama Nakib provinsi, silakan pilih kabupaten. Nah, Oh, itu baru daftar. itu halako baru, Ustaz. Kayaknya nggak perlu, Pak. Sudah ada itu Abu Dujana. Oh, berarti Ustaz, nggak perlu Ustaz Nahir apa sudah buat pro akunnya? akun. Akun. Ini Iya, buat akun dulu Ustaz. sudah. Ini sudah masuk di aplikasi Tarbiyah ini. Passwordnya daftar dulu. Iya, sudah daftar. Berarti langsung daftar ini. Iya, ini kan sudah muncul nih. Sudah ada antum nih, coba. Coba bismillah, Iya, daftar. home Ustaz. Home, profilnya bagaimana bentuknya? Ya itulah, aduh, saya nggak tahu. Gak apa-apa, kita belajar dulu pastikan. Yang mengarah Iya. seperti gitu. Data halako baru. Nama Murabi, nama Nakib provinsi. Itu kalau antum membuat halako baru, Ustaz. Itu kalau antum mau buat halako baru yang antum tangani, itu data halako baru. Ini kan sudah ada ini antum ini. Coba daftar ya. Bismillah. Ini baru ada Nahiruddin anggota Kota Ya. Jakarta Selatan. Oh, berarti sudah oke. Sudah, Ustaz. Gitu. Jadi Sudah ada yang antum, Ustaz. Jadi tiap kali antum masuk, Ustaz, ya masuknya ke situ, Ustaz. Coba, Ustaz. Nah, sekarang antum klik, Ustaz. Coba klik GSD. Klik GSD. Mana GSD ini? Di bawah. Lihat turun bawah. Event olahraga GSD.
GSD gerakan ini, klik di sini ya. Oh, lebih detail. Gerakan sejuta dai Ustaz. Ah. Sudah Ustaz? Nahiruddin link refill kode referral jumlah terverifikasi 0, Itu jumlah Ustaz, belum itu kan ada diproses. link referral Ustaz. Ada Heeh, tarbiyah yang warna biru itu Ustaz. yang warna biru ini. Langsung diklik lagi ini, Kan link Ayo referral. tarbiyah. Ada Ustaz? Ah, Nah, itu langsung klik. coba saya klik. Bio data. Jenis GSD, jenis GSD, nama lengkap anggota baru. Iya, itu Ustaz. Itulah. Itu Ini apa maksud fungsinya ini? itulah data orang-orang Heeh. yang antum aja dan mereka sudah ikut halaqah Ustaz. Oh, iya iya iya. Pak, sudah ikut ini namanya mitra dakwah Ustaz. Ini ada link Mm-mm. mitra dakwah. Jadi orang yang antum ajak Ustaz dan mereka sudah punya halaqah gitu. Heeh. Apakah halaqah di Rosa? Apakah halaqah Iya. pratarif yang antum buat? Ustaz? Apakah halaqah majelis ta'lim? Terserah Ustaz. Mm. Itu. Kalau antum Iya. yang aja sendiri Ustaz itu namanya mandiri namanya Ustaz. Mm-mm. Iya, Berarti nanti saya tulis jenis GSD ini mandiri. mandiri. Bisa juga tadi jenis GSD Klik halako apa? halaqah atau Halako. klik dari DPD, lembaga namanya Ustaz. Kemudian nama lengkap anggota baru itu Ya, satu-satu. Ustaz. Iya, satu. Minimal Iya dua iya. Ustaz, minimal dua ya. Nama sama nomor HP-nya itu paling minimal Ustaz. Jadi Ya, harus dapatkan nomor HP-nya Ustaz. Berarti kita daftarkan ini, mohon maaf ini banyak tanya. Kita daftarkan ini satu-satu, maksudnya habis tulis misalkan mandiri, jadi GSD mandiri. Satu-satu. Nama lengkap anggota baru misalkan Nur Hadi, Iya, nomor Ustaz. HP, titik-titik, jenis kelamin laki-laki, alamat, ini baru didaftarkan gitu. Iya, betul Ustaz. Itu satu persatu. Oh iya. Iya. Siap. Pokoknya insya Allah hari ini kita selesaikan. Gitu. Kalau untuk itu. Ya. Oke, Ustaz ya. 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 Lalu Nah, kedua Ustaz. Ustaz, yang kedua Ustaz. Misalnya Ustaz lahir kan? Atau salah kok Ustaz yang tuh ngajar situ, ngajar di Rosa lah atau ngajar Pratarif Ustaz ya. Itu Ustaz, masuk lagi Ustaz di kolom itu, kolom paling atas. Kolom paling atas. Coba. Nah, ada tambah halako. Belum ada. Ya. Paling atas. Ada enggak? Abu Dujana, kemudian Murabinya Nur Ihsan. Kembali ke ini, ke home-nya ya. Ini sudah anggota kan? Anggota. Sudah klik Ustaz? Klik Abu Dujana, baru tambah halako gitu. Iya, tambah halako. Ya Coba, siap. Coba klik Ustaz, tambah halako. Tambah halako. Atau masuk di Marhab Pratarif. Marhala, ini saya marhala takwin. Ganti Ustaz, ganti. Kan antum sekarang membuat halako baru kan? Oh, membuat halako baru. Ya, jadi antum situ sebagai tambah halako marhala Pratarif. Ustaz. Terus kan nama halakonya kan belum ada Ustaz. Jadi antum klik nama halako belum ada. Antum klik Ustaz itu. Nah, baru antum buatkan nama halakonya. Oh iya. Ya, terus kan nama halako apa? Misalnya Abu Bakar. Abu Bakar Kor Ustaz ya. Murobinya siapa Ustaz? Semua isinya. Terus jadi siapa? Antum sebagai murobi situ Ustaz. Oh iya. Sebagai murobi. Tapi kenapa saya di sini takwin 1? Itu awalnya begitu Ustaz. Karena saya antum itu yang begitu aplikasinya. Tinggal dirubah aja Ustaz. Dirubah aja. Sudah Ustaz ya. Paham. Ya, ini kalau buat halko baru. Ya. Jadi kalau antum sini yang tangani itu halkonya halko di Rosa apa Pratarif itu. Kalau antum tangan langsung antum buat di sini Ustaz. Gitu. Ditambah halako ini. Ya, Ustaz. Oke. Siap. Gitu. Udah kebayang Ustaz ya? Prosesnya Ustaz? Dah, baik. Alhamdulillah. Jadi dua Ustaz. Nah, gini Ustaz. Nanti kalau sudah 3 bulan Ustaz, dia itu ikut di Rosa sama antum atau ikut apa? Pratarif Ustaz. Itu nanti dia dipindahkan. Apa buat kolom baru lagi Ustaz? Namanya kolom yang tarifnya, marhalah tarif. Mereka Ustaz didaftarkan lagi di kolom pratarif Ustaz. Begitu. Berarti mereka pindah dari halako pratarif ke halako tarif. Atau bukan lagi di situ.
Ya, 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 ya. Itulah Ustaz, ukuran berapa dai yang muncul tahun ini nanti Ustaz. Dilaporkan itu pada akhir tahun. Hmm. Oh, kita punya berapa? 1.000 dai Ustaz. Apa ukuran Ustaz? Mereka yang sudah ikut di halaqah ta'rif. Itu kebaca Ustaz. Oh, ada 100.000 orang yang sudah apa? Yang terdaftar di halaqah ta'rif. Itu namanya dai Ustaz, kader di lembaga kita Ustaz. Bisa kebayang Ustaz ya? Bisa, Sat. Nah, Syukron. nanti Ustaz, itu per DPD kan kelihatan Ustaz. Per DPD kan kelihatan itu. DPD Bengkulu Utara ada berapa? Ada 100 kadernya Ustaz. Dari mana kebaca? Dari sini kebacanya Ustaz. Dari sini kebaca. Hmm. Ya, 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 ya. Gitu Ustaz. Jelas semuanya ini, ikhwas sekalian? Ustaz Budi udah kebayang? Ya, gitu. Jadi saya berharap kita saling bantu-bantu Ustaz dan semuanya ya. Jadi minimal gini Ustaz, minimal hari ini ya. Antum ngisi sahabat dakwah ya. Dan yang sudah punya halaqah Al-Quran antum ngisi di MD-nya Ustaz. Nanti biar gampang kontrolnya ya. Nanti Ustaz Fikri buatkan itunya, datanya Ustaz. Data Hmm. PDF saja ya. Data apa jumlah MD dan jumlah SD. Mahir 10 sahabat dakwah yang direncanakan. 5 orang yang sudah jadi mitra dakwah Ustaz. Bisa jadi mitra dakwah. Ustaz bisa jadi Ustaz. Antum buat apa? Buat misalnya buat acara lembaga ya. Nah, setelah dibuat dibagi-bagi Ustaz. Oh, 5 orang ini mitra dakwahnya Nahir. 5 orang ini mitra dakwahnya Ahmad. Bisa begitu. Ya, yang ngisi nggak bisa antum Ustaz, yang ngisi ikhwah yang lain. Wah, Nanti yang lain. isi halakohnya dia dibuatkan itu halakoh barunya Ustaz. Begitu. Apa Ustaz? Saya belum tahu Ustaz, tambah halaku di mana Ustaz ya tambah halaku ya. Masuk Saya di home tadi Ustaz. Masuk di home. masih di home saya belum lihat Ustaz home-nya ini. Itu paling Home bawah. tidak ada pilihan tambah halaku Ustaz. Bentar, Yang Ustaz. saya Ada kan Ustaz? Bentar, nah, ada home, home-nya Ustaz. home. Ini Itu di mana Ustaz, Ustaz ini? kolom ada Abu Dujana paling atas. Ada Ustaz, ada. Klik Ustaz, klik itu Abu Dujana. Diklik ya. Oh, diklik Nanti tambah ada halaku ya. pilihan tambah halaqah Ustaz. Itu untuk Oh, ya, Ustaz. membuat halaqah barunya antum. Bisa Oh, sip. halaqah di Rosa atau halaqah apa Prata Arif Ustaz. Oh, dikasih nama halaku Ustaz ya. Ini Ya, halaku di Rosa. kalau dia di Rosa, masuk Di dia halaqah Rosa. Prata Arif Ustaz. Prata Arif. Oh, Pratarip. Tulis di Rosa Pak, di Rosa Abu Bakar misalnya gitu. Ah. Di Rosa Bisa Ustaz yang punya ikhwan Ustaz ini misalnya anggota kita Ustaz di PW Sumsel. Berarti disuruh juga Ustaz mengisi Ustaz ya. ya sama Bukan sama cuma dia kami. Ustaz. Sama. Ya. Nanti di akhir dia masuk di apa di nama dia. Gitu. Berarti ini salah Ustaz ini. Ada yang anak anggotanya anggota kami Ustaz yang punya murid ini masuk di halaqah saya tadi itu yang nama anak saya tadi Ustaz itu Kenapa 54. Ustaz? Ya nggak apa artinya kan bisa dilaporkan Ustaz. Bisa di apa Hmm. di revisi. Nanti antum melapor sama Ustaz Iswar ya kan? Untuk direvisi mana yang mana yang mau diganti, mau dihilangkan. Nah, nama-nama tadi itu kan punyanya Ustaz Aldi, Ya. saya Ustaz Ahmad. Jadi masuk semua dia tambah anggota saya itu banyak Oh saya iya. ini kan. Ya Makanya gini saya Ustaz, heran enggak. kenapa banyak Ustaz kayak sekali gini ini Ustaz. Kan 54 Ustaz, ini. Ustaz itu kan ada yang mengajak antum Ustaz. Tapi kalau pas halakonya bisa dia. Jadi nggak masalah Ustaz. Jadi kalau di MD itu mitra dakwah di GSD itu kan GSD-nya antum Ustaz. Misalnya kan. Tapi yang Mm-mm. mengajar kan bukan antum kan? Yang mengajar. Ya Ustaz. Ya, kalau dia mengajar Ustaz di halakonya Ustaz, ya masuk situ. Ditambah halako, ya kan? Baru dimasukkan. Mm-mm. Tapi Ustaz itu yang masukkan harus itu Ustaz. Harus ikhwah itu yang masukkan, bukan antum. Oh iya Ustaz. Siap Ustaz. Ya, Nanti misalnya apa? kami ajak Misalnya dia yang Ahmad paham Ustaz, ini. apa halakonya di dua akunnya Ustaz? Oh dia apa dia tarif atau takwin? Apanya Ustaz? Yang Ustaz Aldi. Ya, Misalnya ya takwin Ustaz, takwin. takwin. Berarti dia di sini Ustaz, masuk di kolom takwin Ustaz, dia isi. Dia isi kayak antum dulu, Ustaz. Buatkan akunnya dulu, dia masukkan di halakoh dia di takwin. Nanti di situ Ustaz dia mengisi di kolomnya. Siap Ustaz. Insyaallah Ustaz. Gitu. Nanti kami juga turunkan Ustaz, juga apa? ini Ustaz ini. Nanti semua kita Oke. pelan-pelan pastikan Ustaz. Karena ini kan jangka panjang yang ini luar biasa kalau kita ngerti Ustaz, saya bantu kita untuk ini Ustaz, masa pendataan. Jadi Ustaz Asri itu akan bisa membaca Ustaz, bisa baca itu berapa jumlah ya, jumlah istilahnya
pratarif, tarif, takwin di DPW antum ini kebaca di sini Ustaz. Itu nanti antum bisa minta link Ustaz dari DPW antum, dia agar bisa mau ini Ustaz, melihat hasil daripada ini. Itu kebaca. Ya, ada 10 kade ta'rifiyah, 10 takwin. Itu kebaca di sini Ustaz. Satu aplikasi Luar ini. biasa, Ustaz, ya. Oh, Bagus Masya Allah. sekali ternyata ini ya. Baru kita sadar ini, Masya Allah. Mas ini Ustaz ada catatan kan? Catatan Ustaz ngisi Ustaz. Catatan kan? Semua tarbiyah hari ini apa saya materinya di sini tulis. Tuh. Batasan tadarus antum Ustaz per halaqah. Terus buat apa presentasi kehadirannya Ustaz? Dari sini Ustaz kebaca semuanya. Ya. Coba hari ini akhi ikut isi itu Ustaz. Isi di presentasi tarbiyahnya. Coba diisi. Nah ini Ustaz. Tuh, isi tambahkan presentasi tarbiyah. Tuh. Baru 3 yang isi ya. Baru Nur Ihsan, baru Asri, baru siapa itu? Yang isi ya, Fikrul. Seharusnya setiap kali tarbiyah begini nih. Ya, diisi presentasi tarbiyahnya. Ya ini perlu pembiasaan lah. Perlu pembiasaan aja. Insya Allah Ta'ala. Oke ya. Ada lagi yang mau tanyakan Ustaz? Jadi harapan anak hari ini kita bisa apa? Bisa memastikan ya Iko sudah paham nih. Bagaimana menggunakan semua ini. Dan nanti ya, antum sebagai Iko di DPD Ustaz, DPW, sama. Mengarahkan semua kader antum Ustaz, yang sudah ikut halaqah ta'rifiyah, halaqah takwin, untuk masuk di akunnya Ustaz. Masuk di akun dan buat itu. Pokoknya. Tapi kalau Ustaz yang jadi murabinya Ustaz, murabi takwin misalnya, ya, dan belum ada Ustaz isiannya tuh isikan. Antum udah punya enggak? Ini Ustaz. Antum punya halaqah takwin Ustaz? Situ. Belum, Ustaz. Buatkan Kalau Ustaz. saya belum. Buatkan tambah halaqah. Kemudian masukkan situ misalnya kolom takwin, ya kalau takwinnya. Lalu apa? Lalu ini isi datanya Ustaz. Antum mengisikan situ Ustaz. Gitu. Ya, Ustaz. Insyaallah. Oke. Nah, nanti semua ikhwan diminta untuk masuk ke situ Ustaz. Masuk ke situ juga. Oke, Baik, jelas ya, baik. Ustaz Ahmad, Fikrul. Ustaz, Masya Allah. Nanti kami sampaikan juga ke ini anggota juga ini saat ini. Ya. Kalau ada yang nggak jelas, tanya sama ikhwan kita kan, tanya ke Ana, tanya ke Ustaz Iswar, ya, dia akan bantu semuanya itu, masa penataan. Karena semua datanya semua ke sini Ustaz. Ya, gitu. Ya, Ustaz. Ya, sudah kita pahami ya. Jadi ada data sahabat dakwah, oke, di link tadi itu. Lalu kalau data mitra dakwah yang sudah kita halaqah di GSD Ustaz, di situ Ustaz. Lalu kalau antum sudah tangani halaqahnya, masuk ke apa? Ke Abu Dujana. Oke, situ kan. Kemudian setelah itu masukkan tambah halaqah. Halaqah di Rosa Palembang 1 misalnya Ustaz ya. Gitu misalnya kan. Ya, udah. Atau ada halaqahnya. Pratarif apa misalnya Abu Bakar, masukkan situ Ustaz. Datanya Ustaz. Gitu. Oke, Ustaz. Minimal ini Ustaz Asri kan punya sahabat pertama data sebagai anggota dia Abu Dujana. Satu. Yang kedua itu punya berapa halaqah? Takwin 1, pratarif 1 kan. Yang penting kan muncul misalnya 5. Nah, situ datanya. Oke, Ustaz Budi, Ustaz Fikrul, Ustaz Nahir, Ustaz Nas, Ustaz Ahmad, ada yang belum jelas? Sudah semuanya? Ya, ini yang diminta sama ikhwan kita di pusat kan? Mohon dibantu, saya membantu agar bisa muncul ini datanya. Ustaz. Minimal sahabat dakwah dulu Ustaz. Sahabat dakwah yang diminta kan pekan ini, apa bulan ini Ustaz. Bisa muncul semuanya. Ya? Oke, cukup ya Ustaz ya? Cukup ya? Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada semua kita ya. Tetap semangat ya dalam kebaikan dan saling mensupport ya. Semoga apa yang disiapkan di aplikasi-aplikasi ini Ustaz bisa membantu dakwah kita semuanya. Terutama masalah pendataan. Demikian ya. Syukuran semuanya. Ya, kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.